habis salat fardu 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita baca zikir sesudah salat, salah satunya ayatul kursi. Karena yang membaca ayat kursi sesudah salat fardu 5 waktu menjadi ahli surga. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Ismuhu Yahya. Luar biasa Bapak Ibu, semangatnya Masya Allah. Tadi berarti ada salat tahajud tadi ya. Masya Allah. Lanjut dengan salat subuh. Habis salat subuh lanjut dengan kajian. Luar biasa. Semoga ya Rabb, Bapak Ibu semua yang hadir di Masjid Ismuhu Yahya menjadi ahli surga ya Rabbal Alamin. Itulah amalan-amalan ahli surga. Karena hidup kita di dunia cuman sebentar saja. Ya. Setelah itu pindah ke mana? Ke akhirat. Ke akhirat sana hanya ada 2 tempat. Surga atau na'udzubillahi dzalik. Orang mukmin yang cerdas. Dalam hadis, orang mukmin yang selalu berpikir, selalu beramal sesudah mati. Selalu berpikir untuk sana, bukan hanya untuk dunia saja. Yang selalu kita berpikir untuk dunia kita, kebutuhan kita, betul enggak? Biasa. Ada kebutuhan, makan, minum, rumah, keluarga. Itu penting. Tapi di tengah-tengah kesibukan, jangan sampai kita lupa tujuan kita yaitu akhirat. Saya kasih contoh. Pernah enggak ke bandara berjalan ke Jakarta atau ke luar negeri, Makkah dan Madinah? Pernah enggak? Makkah Madinah sudah belum? Semoga Allah berikan rizki luas barakah bagi seluruh jamaah Masjid Ismuhu Yahya supaya berangkat ke tanah suci, laksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau misal kita masuk bandara, terus nunggu pesawat, boardingnya jam 8, take off-nya misal jam 9. Dari jam 5 kita sudah di bandara, nunggu. Betul enggak? Nunggu. Terus kira-kira lapar. Karena ada restoran di bandara kan? Nah, kita makan dulu sambil kita nunggu pesawat. Masuk ke restoran. Nah, pesan makan yang enak, minuman yang enak. Makan, minum, santai, nikmat, ya, tidur sebentar, ya. Kok ada kopi kita nambah kopi lagi, ya. Sudah 1 jam, 2 jam, sudah masuk jam 8, 9, dipanggil, ayo yang nomor pesawatnya sekian, ayo ke pintu sekian. Tapi tidur sampai lewat pesawatnya, sampai tinggalkan pesawatnya. Kita ke bandara tujuannya apa? Makan, minum, restoran atau naik pesawat? Kok kita lupa tujuan sampai kita makan, minum santai? Begitulah dunia. Dunia Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dunia untuk satu tujuan. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tujuan kita di dunia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh silakan minum, makan, tidur, istirahat, santai, jalan-jalan, tapi jangan lupa, jangan sampai minum santai, makan, sampai lupa tujuannya, yaitu akhirat. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah berikan taufik hidayah bagi kita. Di tengah-tengah kesibukan kita bangun tidur malam,
salat tahajud, salat fardu, hadir di majlis ilmu, itu luar biasa. Itulah tanda-tanda seorang cerdas yang selalu berfikir untuk akhirat sesudah mati. Semoga ya Rab kita beruntung dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Rizki itu, Bapak Ibu, rizki itu dua. Ada rizqud dunia, ada rizqul akhirat. Rizki itu ada dua. Ada rizki dunia, ada rizki akhirat. Ada rizki dunia, ada rizqud din, rizki agama. Yang selalu kita berfikir untuk mencari rizki, kalau kita dengar kalimat rizki, kalau kita dengar kalimat rizki, langsung kita ingat uang. Betul enggak? Fulus. Tahu fulus? Ya, langsung kita ingat fulus kalau dengar kalimat rizki. Tapi rizki sebenarnya bukan hanya uang. Rizki yang paling utama adalah rizquddin. Allah berikan anugerah rizki agama, taufik, hidayah. Datang ke masjid itu rizki. Hadir salat berjamaah itu rizki. Membaca Al-Quran itu rizki. Membaca zikir itu rizki. Uang itu rizki, sehat, afiat, itu semua rizqum minallah, rizki. Tapi rizki yang paling utama adalah rizquddin. Kenapa? Karena nanti ditanya oleh Allah bukan mengenai kesehatan, mengenai uang, mengenai rumah, mobil dan lain sebagainya. Enggak, ditanya mengenai rizki agama. Bagaimana salatmu? Bagaimana taatmu? Bagaimana amalan saleh? Itu yang penting. Ini salat subuh ini. Setelah selesai salat, dianjurkan membaca doa. Habis salat subuh, baca zikir, dan membaca doa yang sangat penting bagi kita semua. Nabi SAW habis salat subuh suka membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sudah baca doa tadi enggak? Atau nunggu ustaz atau syekh baca doa baru ikut? Ya? Apa doanya? Ada 3. Yang pertama, ilman nafi'a. Yang kedua, rizqan tayyiba. Yang ketiga, amalan mutaqabbala. Coba lihat yang paling utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah apa? Ilmu yang bermanfaat. Di pagi hari sebelum mulai aktivitas, setelah salat subuh memohon kepada Allah, berdoa, ya Allah mohon berikanlah ilmu yang bermanfaat bagi saya. Sebelum meminta rezeki thayyibah dunia, minta ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu itu yang paling penting. Ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat adalah ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir di masjid ismuhu Yahya untuk mempelajari ilmu, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, warizqan tayyiba. Karena kita masih di dunia, banyak kebutuhan kita keluarga, mohon kepada Allah. Minta kepada Allah rizki. Rizki yang tayyib. Kenapa? Ada rizki yang bukan tayyib? Ada. Ada orang yang diberikan rizki yang luas, yang besar, yang banyak, tapi enggak tayyib. Kenapa? Dia enggak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Salatnya enggak bisa dijaga. Membantu orang lain enggak pernah. Membangun masjid, memberikan ke anak yatim du'afa, enggak. Itu rizki yang bukan tayyib. Rizki yang tayyib adalah yang membantu kita selalu dekat dengan Allah. Menggunakan rizki dalam hal yang diridai oleh Allah. Karena itu dianjurkan kalau minta rizki, wa rizqan tayyiba. Minta, doalah. Bapak Ibu,
Saya yakin semua di antara kita punya hajat, punya harapan, impian, betul enggak? Ada yang punya masalah, ada yang punya hutang udah lama belum bisa dilunasi, ada yang belum dapat jodoh, ya. Ada yang sudah punya jodoh, sudah nikah berapa tahun belum punya anak keturunan. Ada yang sudah punya anak keturunan, tapi dia harap anaknya saleh, anaknya susah, gak jaga salat. Ada yang punya masalah rezeki, ada yang punya masalah kesehatan. Banyak sekali hajat kita. Sayang sekali kalau kita punya hajat, punya masalah, tapi enggak angkat tangan memohon kepada Allah. Minta, minta. Semua minta kepada Allah. Allah senang, Allah suka, Allah cinta seorang hamba yang berdoa. Setiap hal, setiap hajat, setiap waktu, setiap saat, ya Allah mohon, ya Allah mohon, ya Allah saya punya, ya Allah mohon. Allah senang dengan hamba yang seperti itu. Allah murka, Allah enggak suka seorang yang tidak berdoa. Kenapa? Karena orang itu sombong, merasa enggak punya, merasa bisa sendiri menyelesaikan hajatnya. Cerdas, punya harta, punya kekuatan, saya bisa sendiri. Enggak bisa. Makhluk itu lemah, dhaif, enggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Kita enggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Dan itu selalu memohon kepada Allah, minta. Waktu-waktu yang mustajab doa, apalagi. Misal di masjid, antara azan dan iqamah, habis salat, saat keadaan sujud, saat membaca Al-Quran, selesai membaca Al-Quran, apalagi selesai khataman Quran, mohon kepada Allah. Kemarin saya punya teman, beliau kirim WA, minta nasihat, minta arahan, dan minta bantuan sekalian dari saya. Beliau cerita, curhat. Saya begini, udah begini. Saya belum nikah, banyak masalah, saya ini cari jodoh. Beliau cerita yang panjang. Setelah selesai, saya bilang, bisa enggak apa yang kamu cerita tadi semua sampaikan kepada Allah. Tadi curhat kan yang panjang, sama curhatlah kepada Allah. Artinya sama ceritanya, masalahnya apa saja sampaikan kepada Allah. Ya Allah, saya begini ya Allah, saya punya masalah, saya sudah berusaha, saya sudah ke sini, ke sana, sudah ikhtiar, tapi saya belum bisa. Saya Allah udah putus asa, saya capek ya Allah, saya capek ini. Mohon ya Allah, kalau engkau ya Allah tidak menolong kami, saya kemana saja ya Allah. Curhatlah, bicara sama Allah. Minta kepada Allah, apa yang kita sampaikan kepada teman curhat, sampaikan kepada Allah. Sambil kita berdoa, meminta kepada Allah. Banyak jemaah yang berkata, Syekh, mohon maaf saya enggak hafal doa. Ketika saya bawa jemaah umrah, jemaah haji, mudah-mudahan Bapak Ibu sempat insya Allah berangkat umrah haji, amin. Kalau saya ke sana, biasa kalau Bapak Ibu lihat video ya di sana, biasanya Ustaz membaca doa. Allahumma, jemaah ikuti. Allahumma, betul enggak? Inni as'aluka, inni as'aluka. Pernah saya lihat ada mutawafi yang bawa jemaah. Allahumma, Allahumma. Alhamdulillah, Alhamdulillah. الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور باسمك اللهم أموت وأحيا. Biasa jemaah suka ikut ustaz kan baca doa. Kalau saya jarang. Saya bawa jemaah, saya bilang Bapak Ibu semua, saya tahu Bapak Ibu punya buku ya, panduan dari travel ya, kan ada doa, ada cara tawaf, betul enggak? Saya mohon kepada Bapak Ibu, buku ini enggak perlu
Khususnya waktu doa, bukan waktu panduan ya kita belajar saja dari buku enggak masalah. Tapi ketika berdoa saat tawaf, Bapak Ibu boleh masing-masing berdoa meminta kepada Allah. Saya enggak hafal Syekh doanya. Saya enggak bisa seperti Ustaz, seperti Syekh, saya enggak bisa. Saya tanya Bapak Ibu punya orang tua enggak? Ya punya, doakan orang tua. Oh ya bisa. Punya keluarga enggak? Anak-anak. Kan anak ada yang masih kuliah, doakan supaya lulus, supaya dapat jodoh. Anak masih kecil, punya masalah, punya hutang, penyakit. Semua sampaikan kepada Allah. Tidak harus membaca doa yang dari buku. Apalagi saya sering sampaikan kepada jemaah begini. Bapak Ibu, baca doa dari hati lebih baik daripada baca doa dari buku yang tidak mengerti maknanya. Kenapa sebagian baca doa sampai salah membacanya? Kenapa? Karena enggak ngerti doanya. Baca apa saja dari hati, minta kepada Allah. Mohon ya Rab, minta gini, 1, 2, 3 semua. Karena itu Bapak Ibu mohon selalu berdoa kepada Allah. Punya hajat, punya masalah, jangan sampai lupa doa. Coba lihat dalam hadis Rasulullah SAW, setiap waktu, setiap saat dianjurkan membaca doa. Salah satunya di pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sudah hafal semua belum? Sudah? Kita baca sama-sama, mungkin ada yang belum. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Baca doa ini 3 kali. Ya, siap? Alhamdulillah. Iklan dulu, iklan. Masya Allah. Kita lihat apa saja dulu ini. Masya Allah. Apa itu? Kok capek-capek cuman air putih? Nggak ada kopi, nggak ada ini. Nggak ada. Udah. Oh, datang untuk salaman ya. Boro-boro bawa air putih ya. Alhamdulillah. Siap Bapak Ibu? Siap berdoa? Siap minta kepada Allah? Siap curhat kepada Allah? Kalau curhat kepada teman, nangis enggak? Ya di awal ya begini ceritanya, ini saya sudah... Betul enggak? Kepada Allah, cobalah nangis kepada Allah. Cobalah nangis kepada Allah. Doa. Biasa kalau berdoa, doanya sebentar. Allahumma betul enggak? Karena biasa, apalagi habis salat baca. Saya punya teman di tetangga di masjid, ketika berdoa dia sering habis salat dia baca doa, Masya Allah. Saya datang, Pak, ini lagi apa ini? Sambil baca, sambil sini, sambil ya memantau jamaah, ya ada yang masuk. Itu salah satu alasannya doa kita enggak diijabah. Cuman hanya begini saja, kayak sudah hafal kalimatnya, doanya enggak keluar dari hati. Inna Allah la yastajibu min qalbi abdin ghafilillah. Sesungguhnya Allah tidak ijabah doa seorang yang hatinya ghafil, lalai. Dia berdoa meminta kepada Allah, tapi hatinya, pikirannya kurang tahu kemana. Ud'u wa antum muqinuna bil ijabah.
ketika kalian berdoa, doa dengan iman dan yakin bahwa Allah ijabah doa saya. Jangan berdoa, coba. Kita coba, kira-kira diijabah enggak ini? Atau jangan sampai dalam hadis, Nabi SAW, jangan sampai kalian berkata, udah lama saya berdoa tapi belum diterima. Udah lama saya berdoa tapi lama, merasa lama enggak diterima doanya. Enggak diterima kalau begitu. Karena itu ketika berdoa dengan iman dan yakin bahwa Allah yang maha kaya, Allah yang maha kuasa, Allah mampu menijabah doa saya. Tergantung iman dan yakin. Kita berdoa meminta kepada Allah, hasil niat serahkan kepada Allah. Saya ingat hikmah dari almarhum Syekh Ali Jabir, kata beliau, tugas kita berdoa, tugas Allah ijabah. Jangan campur tugas. Jangan campur tugas. Artinya jangan selalu berpikir, kok ijabahnya kayak apa? Kapan? Gimana caranya? Itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Karena itu kata Sayyiduna Umar radhiyallahu an dengan hikmah yang hampir sama. Kata beliau, saya enggak pernah berpikir ijabahnya kayak apa. La ahmilu hammal ijabah. Saya tidak pernah berpikir ijabahnya kayak apa. Kapan? Walakin ahmilu hammad doa. Saya berpikir untuk berdoa. Kalau saya berdoa, sudah selesai tugas saya. Tinggal kapan Allah ijabah, serahkan kepada Allah. Pasti Allah berikan yang terbaik. Kita minta sesuatu, kita merasa yang terbaik hari ini. Besok, sudah punya masalah besar. Tapi cara Allah yang terbaik. Kapan? Serahkan kepada Allah. Intinya kita selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ya Rabb, semua jamaah yang hadir di pagi hari ini khususnya, seluruh hajat kita dunia akhirat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat yang paling besar, harapan kita adalah istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat. Karena nanti di akhirat, orang yang kehidupannya sangat susah, sulit, sakit parah, gak pernah bahagia, sangat masalahnya besar di dunia. Ketika masuk surga, baru satu titik, gak sampai 1 menit, dia lupa semua kesusahan di dunia. Lupa semua. Saking nikmat yang dia dapat di surga, dia lupa semua. Karena itu Bapak Ibu, paling penting adalah ibadah dan taat kepada Allah. Jangan sampai kita lupa ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Salat, baca Quran, zikir, ibadah, dan amalan-amalan salih yang lain. Dan yakin Bapak Ibu, melalui amalan salih, urusan dunia dimudahkan oleh Allah. Melalui amalan salih, salat, zikir, ibadah, sedekah, urusan dunia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu pintu rizki membaca Al-Quran. Salah satu pintu rizki mengerjakan salat. Salah satu pintu rizki membaca doa. Salah satu pintu rizki berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi hari ini, hari Jumat. Ini saya kasih Bapak Ibu. Punya hajat, punya harapan, punya masalah. Bacalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, baca salawat saja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baca salawat tanpa kita menyebutkan hajatnya, apa harapan kita. Semua hajat kita dalam hati, harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wasilah salawat. Karena itu khususnya di malam dan hari Jumat dianjurkan bukan hanya untuk membaca salawat, untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa berbanyak? Artinya sebanyak-banyaknya. Bukan cuma sebentar, bukan cuma di masjid,
cuman berapa kali, puluhan, 100 kali, 200 kali kita tinggalkan. Bukan. Artinya sebanyak-banyaknya. Khususnya di malam dan hari Jumat. Malam Jumat itu mulai dari maghrib Kamis sampai maghrib Jumat. Nanti maghrib itu nama malam dan hari Jumat. Usahakan Bapak Ibu punya wirid membaca salawat. Khususan kalau enggak bisa setiap hari, khususan di hari dan malam Jumat, usahakan punya wirid misal 1000 kali salawat. Bisa enggak kira-kira? 1000 kali bisa enggak? Atau murasabahnya, kok 1000 enggak pernah, saya yakin bisa. Pernah saya coba, jujur saja, pernah saya ajak jamaah di media, ayo Bapak Ibu, udah mulai malam Jumat, sampai besok, mari kita sama-sama membaca 1000 kali salawat. Saya baca. Saya janji jemaah, insya Allah nanti saya info, saya sudah sampai berapa. Saya baca, Allahumma shalli. Sambil jalan, ya pindah kota naik pesawat, dalam pesawat naik mobil, sampai turun, sampai. Begitu dalam perjalanan baca salawat, Allahumma shalli. Baru malam Jumat, belum subuh itu. Saya sudah baca salawat lebih dari 3000 kali. Santai sambil jalan, sambil ini baca salawat. Belum hari Jumat. Saya kenal seorang rutin dia membaca salawat 10.000 kali. Orangnya biasa. Bukan artinya habiskan waktu diam di masjid baca salawat. Enggak, santai. Sambil bersih di rumah, sambil masak, santai. Khususnya di malam dan hari Jumat, usahakan membaca salawat sebanyak-banyaknya. Dengan yakin, melalui wasilah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis tanpa kita menyebutkan hajatnya, apa hajatnya, apa harapannya, impiannya apa, Allah Maha tahu, Allah kabulkan semua. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Semoga ya Rabb apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan seluruh jamaah. Saya senang sekali punya program membaca Al-Quran setiap hari ya. One day one juz. Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu, kalau ingin selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Dekatlah dengan Al-Quran. Walaupun belum bisa hafal, walaupun bacaannya masih terbata-bata, tetap dekatlah dengan Al-Quran. Jangan sampai lewat 1 hari tidak sempat membaca Al-Quran. Karena keberkahannya sangat luar biasa. Wallahi untuk dunia dan akhirat. Ini Al-Quran yang kita baca, nanti yaumul qiyamah Al-Quran datang sampai kenal baik fulan dan fulana. Yang rutin membaca Al-Quran one day one juz, yaumul qiyamah Al-Quran datang mencari mana fulan, mana fulana yang biasa rutin membaca Al-Quran di masjid ismuhu Yahya ini. Dalam hadis ya'ti Al-Quran yaumul qiyamah. Al-Quran akan datang yaumul qiyamah. Untuk apa? Memberikan syafaat kepada ashabihi, sahabatnya. Siapa sahabatnya? Yang selalu dekat dengan Al-Quran. Yang selalu membaca Al-Quran datang. Mana fulan, sampai membawa kita ke dalam surga. Al-Quran kenal baik sahabatnya. Al-Quran kenal baik siapa yang membacanya setiap hari. Karena itu walaupun kita belum mampu hafal, walaupun bacaan kita masih terbata-bata, jangan sampai tinggalkan Al-Quran karena kita sangat membutuhkan Al-Quran di dunia dan akhirat. Rumah kita, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberkahan Al-Quran. Karena itu dianjurkan membaca Al-Quran bukan hanya di masjid, di rumah Bapak Ibu semua. Di rumah usahakan isilah rumah dengan Al-Quran, karena rumah yang diisi dengan Al-Quran, rumah itu menjadi barakah. Dihadiri oleh para malaikat, dilindungi oleh Allah dari segala keburukan, dari jin, dari syaitan, dari ain, dari sihir, semua dijaga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Khususan ada satu ayat yang sering saya sampaikan kepada jemaah, yang saya mohon kepada seluruh jemaah jangan sampai tinggalkan ayat itu. Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hafal semua? Baca rutin ayatul kursi dalam satu hari ada 3 waktu sangat penting. Yang pertama di pagi dan di sore hari. Jangan tinggalkan. Supaya aman, selamat, dijaga, dilindungi oleh Allah dari jin, syaitan, ain, sihir dan lain sebagainya. Yang kedua sebelum tidur, jangan lupa membaca ayat kursi. Sunnah Rasulullah SAW dan keutamaannya dijaga selama kita tidur sampai kita bangun. Yang ketiga, habis salat fardu 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita baca zikir sesudah salat, salah satunya ayatul kursi. Karena yang membaca ayat kursi sesudah salat fardu 5 waktu menjadi ahli surga. Baca dulu baru amin. Karena banyak di antara jamaah belum baca. Habis salat fardu, biasa banyak jamaah lupa membaca ayat kursi. Betul? Tadi habis salat subuh, baca enggak ayat kursi? Alhamdulillah. Coba yang tadi baca boleh angkat tangan, yang baca saja. Yang tadi lupa enggak usah. Yang tadi baca mana? Kok cuma berapa orang? Yang tadi katanya baca, di mana itu? Biasa kalau saya tanya jamaah banyak yang lupa membaca ayat kursi. Baca zikir, biasanya baca subhanallah, alhamdulillah, baca. Tapi ayat kursi lupa. Kenapa? Karena enggak biasa membacanya. Biasa jemaah nunggu imam, penerus masjid ikut. Kalau imam baca, kita baca. Kalau enggak baca. Tolong jangan. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah salat fardu 5 waktu, tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali mati. Artinya kalau mati langsung masuk surga karena satu ayat. Kalau satu ayat begitu besar pahalanya, apalagi yang baca Al-Quran setiap hari. Apalagi yang hafal Quran. Kalau satu ayat menyelamatkan kita di akhirat, apalagi yang baca Al-Quran terus. Karena itu mohon Bapak Ibu, amalan itu yang ringan, cuman ayat kursi, jangan lupa, jangan tinggalkan. Siap insyaAllah? Karena banyak di antara jamaah belum sempat tadi baca ayat kursi atau lupa habis salat, mari kita sama-sama membaca ayatul kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Alhamdulillah. Semoga ya Rabb kita menjadi ahlul Quran yang selamat dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mau tanya Bapak Ibu. Saya mau tanya pertanyaan. Kalau ada yang bisa jawab, saya mau kasih hadiah. Siap insyaAllah? Tadi saya sampaikan ayat kursi. Betul enggak? Dibacakan di sunnah berapa waktu? 3 waktu. Bisa enggak waktunya kapan?
Ayo, Bapak bisa enggak? Kira-kira yang tadi saya sampaikan waktunya kapan? Dianjurkan membaca ayat kursi kapan waktunya? Yang bisa jawab saya kasih hadiah Bapak. Ini Bapak dulu, Bapak yang di depan. Ayo Baji. Ayo adik-adik, bisa juga enggak? Tadi saya sudah sampaikan, waktu membaca ayat kursi ada 3 waktu utama. Kapan kira-kira? Siapa yang bisa? Coba. Baji. Bisa? Coba, yang pertama. Masya Allah, saya kasih hadiah. Oh, Masya Allah, 100.000. Kenang-kenangan dari saya. Supaya lihat ini bapak ibu-ibu fokus atau enggak? Atau cuma lihat syekh ini? Ya, Alhamdulillah. Saya senang sekali bisa bertemu jamaah Masjid Ismuhu Yahya. Semoga ya Rab kita bertemu lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah majelis-majelis ilmu seperti ini. Kita tidak tahu apakah bisa berkumpul lagi atau tidak sama orang yang sama, sama guru yang sama, tapi harapan besar bisa berkumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena satu majelis seperti ini, satu majelis saja bisa menjadi syafaat bagi kita di yaumul qiyamah. Ya. Karena itu Nabi kata seorang saleh, qal akthiru min mujalasati salihin. Berbanyaklah duduk sama orang-orang saleh. Duduklah di majelis-majelis zikir. Walaupun kadang-kadang kita misal enggak ngerti atau bahkan ngantuk, bahkan tidur ya di majelis, enggak apa-apa, hadir saja. Karena majelis ini menjadi barakah. Walaupun kita enggak ngerti, walaupun cuma duduk saja, itu menjadi barakah bagi kita. Menjadi syafaat di yaumul qiyamah. Saya kasih doa sebelum tutup yang biasa saya sampaikan kepada jemaah. Saya harap seluruh jemaah membaca doa ini. Doa yang singkat, mudah dihafal, mudah diamalkan. Siapa yang membaca doa ini menjadi ahli surga. Mau surga enggak Bapak Ibu? Itulah harapan kita semua, betul enggak? Bangun tidur sebelum subuh 1 jam, datang capek-capek, yang lain tidur-tidur yang enak. Tapi kita tinggalkan rumah, tinggalkan kasur, datang ke masjid, kenapa? Cari apa? Ridha Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada doa, kalau membaca doa ini Allah berikan surga. Dalam hadis sahih, siapa yang membaca doa ini, bayangkan, siapa yang membaca doa ini, surga mendoakan. Bukan ustaz, bukan guru syekh yang mendoakan, surga yang mendoakan, surga memohon kepada Allah, ya Rabb, ibu fulana barusan baca doa ini, masukkan ibu ke dalam surga. Surga yang kata gitu. Ya Rabb, fulan barusan baca doa ini, kata surga. Ya Rabb, masukkan ia ke dalam surga. Surga mendoakan kita kalau baca doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Sudah hafal semua? Coba satu lagi. Allah inni as'aluka. Karena itu saya bilang, artinya apa? Ya Allah, saya minta surga. Mohon ya Allah surga. Kalau membaca doa ini cuma 3 kali saja, surga mendoakan, ya Allah masukkan orang ini ke dalam surga. Luar biasa. Semoga ya Rabb kita menjadi ahli surga semua. Amin. Mari kita sebelum tutup baca doa ini 3 kali sama-sama. Allahumma inni as'aluka al-jannah. اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة
Alhamdulillah, sudah baca 3 kali, yakin saat ini surga mendoakan kita semua. Ya Rabbi, masukkan seluruh jamaah Masjid Ismuhu Yahya ke dalam surga ya Rabbal Alamin. Karena itu dengan iman dan yakin husnul dhanni billah, kita sama-sama yang berkumpul di Masjid Ismuhu Yahya akan berkumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu hadirin hadirat. Semoga ya Rabb ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan seluruh jamaah. Baca doa habis salat subuh tiap hari. Allahumma inni as'aluka علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Baca doa terus mohon kepada Allah hajatnya setiap waktu mustajab doa atau kapan saja punya hajat minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan yakin bahawa Allah ijabah doa kita. Tapi ketika berdoa, doa dengan iman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacalah Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quran karena Al-Quran sumber hidayah, barakah bagi kita dan bisa Al-Quran membawa kita ke dalam surga nanti. Khususnya ayatul kursi yang dianjurkan membacanya tiap hari, khususnya di pagi dan di sore hari sebelum tidur dan habis salat fardu 5 waktu. Semoga ya Rabb majlis ilmu ini menjadi barakah bagi kita semua, manfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Barakallahu fikum. Hada minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.